Snapping. Ya, halo, itu kembali lagi di channel gue Distro Presenter, dan di video kali ini unboxing dan short review karena hingga hari ini gue masih nggak berniat bikin on fit. Dan ini adalah sepatu kedua yang bakal di review di channel ini. Gue nggak tahu sih channel ini ke depannya bakal jadi channel apa. Apakah gue bakal makin banyak ngomongin sepatu, apakah gue akan ngomongin yang lain-lain. Tapi ya, kelihatan dari kotaknya ini adalah sebuah Jordan, dan kalau dilihat di samping, ya ini bukanlah sembarang Jordan, ini adalah Jordan 1 Mid. Yang ngebuat dia nggak sembarang adalah dia mid, karena Jordan itu orang-orang kalau Jordan biasanya milihnya yang high atau yang low. Nggak terlalu suka sama yang mid kayak gini. Ini biasa sih, ada tulisan Nike Indonesia dan sebagainya gini. Ini udah putih-putih, ini udah logo Jordan Jumpman biasa. Bawahnya sih ada ya, informasi-informasi lagi dengan warna emasnya Jordan yang di atas. Oke, kita langsung buka. Nah, ini dari Kick Avenue. Maksudnya gue beli lewat Kick Avenue biar lebih aman. Jadi dia dapat stiker, ada 2. Terus ada kartu ini. Nah, ada tulisannya di belakang. Cuma Kick Avenue ini kayaknya jarang pakai bahasa Indonesia kalau untuk beginian. Nah, ini biasa sih kertas rotinya ada tulisan 2323 gini. Kok biasa sih, gue belum pernah buka Jordan juga gitu. Gue nggak tahu kalau Jordan yang high dia gimana, tapi ini adalah Jordan 1 Mid Fine Green. Nah, kita taruh kotaknya di samping. Kita buat satu aja, yang satunya pajangan di belakang kayak biasa ya. Nah, kalau udah dikirim ke Kick Avenue biasanya dia ada giniannya nih. Ini ada tag "This pair is authentic" dan ada tanda tangannya. Dan all claim and warranty are void if this card and the tag is damaged and slash or removed. Jadi gue sih ngeliat nih sepatu nggak kenapa-napa. Jadi kayaknya ini kalau gue copot waktu gue masukin ke penyimpanan, ini bagus. Tagnya kayak Avenue yang ini bagus nih. Tapi nyopotnya ini nggak ada cara yang nggak bikin rusak gitu. Kita bakal ngomongin yang kiri kayak kemarin waktu kita buat yang Geocardin juga gue ngomongin yang kiri. Mari kita mulai dari kayak biasa ya, bahan. Ini selipit ke dalam bisa nggak? Nah, bahan, dan kalau ini sekarang ada warnanya, nggak kayak yang Geocardin kemarin nggak ada warnanya. Jadi kita mulai dari ini, bahannya kayak ini. Katanya sih kulitnya sintetis, gue nggak tahu, bentar. Ya baunya bau karet. Bukan bau kulit lagi. Kalau yang Geocardin kerasa baunya agak beda, emang bau kulit kayaknya. Ah, ini ada putih-putih dikit sini. Gampang sih, tinggal hilang. Nah, dia bentuknya ada agak naikin, jadi masih siluet Jordan 1, cuma agak ceper aja. Ini asalnya Jordan biasa. Nah, kita mulai dari atas. Tali dari bahan tali biasanya ini. Nah, ininya dia pakai bahan nilon, tangnya. Dan potongannya ini yang paling gue suka sebenarnya. Hitungin jumlah potongannya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 nih sini. 6, 7, ini nyambung. 8, kayaknya gue ngitungnya nggak sistematik. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nah tangnya terakhir. 15, ini 16 berarti. Tang ini kepisah ya, nggak kayak yang Geocardin kemarin. Ini tangnya dari bahan nilon, ini sintetik, kayaknya sih sintetik. Kalau kita lihat di sini, dia itu kulitnya 59%, 21% sintetis. Sisanya tekstil. Tekstil itu yang ini berarti nih. Ini tekstil. Nah, ini sintetis. Ini sintetis, patent letter ini sintetis. Dan kayaknya bagian hijau atau yang putih ini sintetis, makanya dia bisa 21%. Karena kalau ini dong, ini nggak nyampe sih 21%. Apa nyampe? Soalnya ini kan, ini 30% itu. Sisanya 59%. Nah, warnanya sih yang menurut gue menarik, yaitu ini kan hijau nih. Ini hitam. Kayak lu nggak bisa ngeliat warna aja. Tapi yang menarik ini adalah color blockingnya. Gue suka color blocking kayak gini. Dan color blocking ini di Jordan 1 Mid itu adanya di warna ini, green toe. Terus ada lagi di yang bread toe dan satin grey special edition. Kalau selain itu color blocking nggak gini. Yang royal blue itu hampir kayak gini, cuma bagian putihnya ini hitam. Kalau yang lain tuh dia pokoknya
ini hijau, yang Breto ini jadi merah, yang satin grey ini jadi abu-abu. Dan color blockingnya sama, masih di sini warna, ininya hitam, ini putih. Yang membedakan lagi adalah logo ini. Hanya di Grinto aja ini logonya pakai warna yang nggak senada sama bagian sininya. Dia pakai warna merah. Agak tinggi eyelidnya, tapi karena ini yang mid jadi hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau yang high ada satu lagi. Banyaknya di sini, bukan di sini ya. Jadi yang high itu di sini ada 4, yang mid di sini hanya ada 3. Kalau yang low, gue belum pernah itu. Midsole biasa, karet, dan ini putih dan ada teksturnya sebenarnya. Ada teksturnya. Ini juga ada tekstur kayak bintang-bintang gitu di bagian depan dan warnanya hijau. Gue belum pernah pakai Jordan 1 sama sekali, jadi gue nggak tahu sole ini gripnya kayak gimana. Kalau yang Geocardine, gue nunjuk ke sana karena sepatunya ada di sana. Kalau yang Geocardine itu gripnya oke. Kalau ini gue belum pernah pakai sama sekali. Jadi ini baru keluar dari box. Tali hitam tapi, nah di sisi dalamnya ini ada terasa kurang satu aja, yaitu aksen merahnya hilang karena di sini ada aksen merah. Dan ini ngasih apa ya, kesan yang ya pokoknya aksen ini bagus lah kalau menurut gue. Ijonya ini juga hijaunya gue suka. Jujur gue sebenarnya nggak terlalu suka pattern letter yang kayak gini, jadi agak kinclong gini gue jujur nggak terlalu suka. Tapi gue suka hijau-hijau yang kayak gini nih, emang ngedoff tapi nggak ngedoff banget. Ini nggak ngegloss, nggak ngedoff, gue suka. Kalau ini agak ngegloss, gue nggak terlalu suka. Dan soalnya untung hijau, jadi kayaknya sih kalau dipakai nggak. Biasanya kan soal itu kalau yang putih sini gampang banget kelihatan kotor ya. Ini sampai edge-nya ini hijau, jadi kayaknya nggak bakal terlalu masalah. Gue juga baru lihat kemarin Jordan 1 Mid yang Milan, sini warnanya coklat. Jadi bener-bener lebih susah lagi kelihatan kotor. Ini bersihinnya, panelnya ada banyak juga. Gitu. Nah ini bahannya sebenarnya lumayan empuk ya. Kenapa gue mau review bahan? Nah lumayan empuk, nih gue lupa keluarin loh. Dia kalau kayak sepatu-sepatu seharusnya ada giniannya, tapi nggak kayak beberapa merek lain, dia ininya karton gini. Nah ini keren sih, ada jamennya juga di sini. Fokus. Nah ini ada jamennya gitu di sini. Terus ini recycle, ini ada tulisannya gue nggak bisa baca. Ini juga sebenarnya lambang recycle, ini lambang recycle, ini lambang recycle. Gue sebenarnya prefer yang ini. Yang ini mau lebih baru tapi kurang asik. Ini 85 10. Gue nggak tahu apa hubungannya sama ukuran sepatu gue 8,5 US. Jadi itu 85, gue nggak tahu apa hubungannya. Di dalam nggak kelihatan sih, tapi ada logo Jamen hijau juga. Nah yang gue, salah satu alasan kenapa gue kira milih mid baru dan bukan mid lama adalah dia nggak ada logo Jamen di luar sama sekali selain di bagian sini. Karena jujur gue nggak terlalu suka logo Jamennya. Jujur gue nggak terlalu suka Jamennya. Not like Jamennya ini jelek, tapi gue nggak terlalu suka aja. Gitu. Nah, yang gue nggak bisa ngomongin di sini adalah rasanya waktu barang ini dipakai, karena gue belum pernah pakai. Dan harga, karena harganya retailnya agak susah. Ini gue beli di harga resale. Kayaknya sih harga resale, karena harga retailnya itu harusnya sekitar 1,5 juta. Gue nggak tahu kalau di websitenya Nike itu 1,5 juta, cuma habis itu 1,6 deh, 1,6 juta, cuma habis itu masih kena handling and shipping lagi, jadi sekitar 2,2 2,3. Ini gue beli di Kick Avenue dengan harga, harusnya sih ini harga resale sama ongkos 2,17. Jadi gue nggak ngerti kenapa di Nike malah bisa jadi lebih mahal. Ini kayaknya ini lebih murah kalau di sini. Dilihat di kamera keren ya, cakep ya. Coba lo tulisan Kick Avenue masukin. Susah juga masukin. Nah ini shock linernya halus, tapi kok feeling gue masih lebih halus shock liner yang punya Geocardine ya. Dan kulitnya sih, kualitas kulitnya nggak apa-apa, oke. Cuma di sini ada beberapa tadi gue sempat lihat di sini. Nah ini potongannya agak over nih, benang-benangnya agak kurang rapi di sini. Kelihatan nggak sih? Nah ini agak kurang rapi benang-benangnya, tapi kalau dari jauh sih nggak kelihatan. Dan karena ini gue beli lewat Kick Avenue, jadi ada jaminan orisinil gitu. Nah, ada jaminan orisinilnya. Buat
lu pada yang mau beli sepatu dan pengen lebih yakin, mending lewat Kick Avenue sih daripada udah beli lewat Tokopedia, udah lihat ya ternyata nggak ori. Kick Avenue punya jaminan ori itu. Gitu sih, ini first impression review. Mungkin nanti gue bakal ke depan gue bakal bikin video review lagi, entah akhir tahun ini, entah akhir tahun depan, entah akhir tahun depannya lagi, tergantung kapan gue punya cukup banyak sepatu untuk langsung gue bahas sekaligus gimana rasanya gue pakai selama sekian lama gitu. Ya segitu aja video review untuk sepatu ini, first impression. Sampai bertemu di video selanjutnya.